Apakah kalau gua ngajak teman-teman untuk diskusi misalnya, itu kan bukan berarti gua ngajak teman-teman ataupun merekrut teman-teman. Anak muda pindah ke media-media alternatif ini karena media konvensional, media mainstream dianggap terlalu elitis, terlalu partisan, terlalu lambat, dan kadang terlalu sibuk dengan agendanya masing-masing. Sekarang, satu kreator independen bisa memiliki pengaruh lebih besar daripada satu redaksi media nasional, dan itu membuat banyak media lama gelisah. Baik teman-teman, gue dipaksa hari ini karena memang isu yang beredarnya cukup kencang. Katanya pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah Bakom melakukan kerjasama atau bahasanya merekrut homeless media untuk dijadikan dijadikan corong atau bahkan buzzernya pemerintah. Dan karena isu tersebutlah gue dipaksa oleh teman-teman tim produksi React Nation untuk tag hari ini. Tapi baiklah, coba kita melihat dari sisi yang kemudian berbeda teman-teman. Kita lihat gue juga sebagai orang yang pernah dibesarkan oleh salah satu media walaupun bukan media mainstream, tapi kita juga harus melihat secara objektif lah. Gue coba melihat itu secara objektif biar kita ke depannya lebih baik lagi. Karena memang ini bukan hanya soal pemerintah dengan media, bukan hanya soal sekedar pemerintah, tim pemerintah dengan media yang hari ini harus bersifat independen, bukan. Oke teman-teman, kita mulai saja React Nation kali ini. Teman-teman, seperti yang tadi gue bilang tadi, jagat media sosial kita hari ini rame banget gara-gara satu isu teman-teman. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Presiden, Badan Komunikasi Pemerintah menggandeng apa yang disebut sebagai homeless media atau new media untuk memperluas penyebaran informasi program Presiden Prabowo. Nah, lalu muncullah kritik hari ini teman-teman. Ada yang bilang, wah ini negara lagi bangun pasukan buzzer. Ada juga yang bilang, wah ini negara lagi membangun propaganda digital. Ini negara sedang ada upaya untuk membungkam media. Dan ada salah satu media besar yang mungkin raksasa di media hari ini ya, mengangkat isu ini. Tempo mengangkat isu ini. Tempo membuat satu narasi yang seolah-olah pemerintah itu sedang merekrut media-media homeless ataupun media-media alternatif untuk menjadi corong kekuasaan. Nah, masalahnya adalah gue coba pelajari tadi beberapa link yang kemudian teman-teman kirim ya. Semakin gue baca, semakin gue lihat dari beberapa screenshot, dari beberapa potongan video, dan dari klarifikasi berbagai pihak, bahkan dari kepala Bakomnya sendiri juga sudah klarifikasi. Ada satu pertanyaan dari gua yang kemudian muncul. Apakah yang sedang dilakukan oleh Tempo ini merupakan satu kerja jurnalistik yang utuh ya, atau justru Tempo sedang terjebak ya, bahasanya terjebak dalam narasi yang kemudian mereka bangun sendiri. Karena kalau kita coba bedah secara objektif, banyak sekali bagian dari pemberitaan ini yang menurut gua itu problematis. Nah, problematis. Gua mau ngajak teman-teman membedah narasi ini dengan pelan-pelan, santai sambil ngerokok kan ya. Bukan dengan gerasa gerusu, atau gue coba disclaimer dulu hari ini ya, gue bukan berada untuk membela pemerintah secara membabi buta, tidak. Gue juga tidak komentar ataupun tidak
melakukan recognition, membuat recognition untuk menyerang media, juga tidak. Tapi untuk menguji apakah media yang selama ini mengklaim paling kritis masih mampu menjaga akurasi dan profesionalitasnya. Atau nih masih dalam pertanyaan kan, atau jangan-jangan media hari ini mulai menikmati sebagai oposisi permanennya pemerintah. Ya. Pertama teman-teman, coba kita luruskan dulu duduk perkaranya. Ya, kalau lewat penjelasan Bakom ya. Yang dilakukan pemerintah lewat Bakom ini kan sebenarnya sederhana. Mereka mengundang komunitas media digital, kreator digital, akun-akun edukasi, akun-akun komunitas dan platform media sosial untuk berdialog berdialog soal komunikasi publiknya pemerintah di era digital. Ya, bahkan Kodari menjelaskan bahwa media hari ini sudah berubah. Anak muda sudah tidak lagi mengkonsumsi informasi lewat koran, lewat website ataupun televisi. Hari ini orang lebih banyak mengkonsumsi berita, mengkonsumsi informasi itu dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube Short, dari Twitter, dari Twitter X, dari podcast, dan itu menurut gua fakta, itu bukan opini ya. Nah, dan menurut gua apa yang dilakukan oleh Bakom itu juga sering dilakukan kok selama ini. Seperti yang misalnya ada dulu itu istilahnya Chief Editor Meeting. Itu kan biasanya antara satu instansi baik perusahaan ataupun pemerintah dengan pimpinan-pimpinan media. Kurang lebih menurut gue, pandangan gue adalah seperti itu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke topik ya. Hari ini teman-teman, kita bisa mengalami ya, satu video TikTok itu bisa lebih berpengaruh daripada headline koran nasional misalnya. Ya, satu karosel di Instagram, satu data yang kemudian data visual ataupun karosel lah, gambar-gambar yang beredar di Instagram itu seringkali lebih viral dibandingkan dengan editorial di media-media mainstream, misalnya media-media besar. Satu podcast kadang-kadang bisa lebih membentuk opini masyarakat, opini publik dibandingkan debat yang terjadi di televisi. Dan menurut gua pemerintah menyadari hal itu, menyadari perubahan tersebut, maka mereka mencoba masuk ke ruang digital. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan gua nih ya, apakah undangan Kodari itu salah? Kalau pemerintah bikin akun TikTok, apakah salah? Kalau pemerintah bikin podcast, apakah salah? Kalau pemerintah bekerja sama dengan kreator digital, apakah salah? Apakah itu merupakan sebuah propaganda? Kalau logikanya begitu teman-teman, berarti seluruh pemerintah di dunia ini bukan hanya di Indonesia, itu juga melakukan propaganda. Karena hari ini semua negara, hampir semua negara, di semua negara lah, mereka melakukan komunikasi digital. Nah, masalahnya itu bukan di situ ya. Masalahnya adalah media mencoba membangun kesan, membangun narasi bahwa pemerintah sedang merekrut media liar untuk jadi alat propaganda politik pemerintah. Nah, dari kalimat ini itu sudah mulai teman-teman, ya, sudah mulai problematik. Kenapa? Karena istilah rekrut itu menurut gua itu merupakan framing. Padahal kalau kita lihat dari penjelasannya Kodari dari Bakom RI, yang terjadi adalah forum komunikasi dan kolaborasi ya, forum komunikasi dan kolaborasi antara forum komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan kreator media digital. Beda jauh. Nih gua contohin.
Apakah kalau gua ngajak teman-teman untuk diskusi misalnya, itu kan bukan berarti gua ngajak teman-teman ataupun merekrut teman-teman. Nah, kalau pemerintah ngobrol dengan kreator digital, itu bukan berarti kreator itu jadi buzzer pemerintah. Nah, disinilah letaknya. Kenapa Tempo itu memainkan diksi yang sangat politis dengan kata rekrut. Dan ini gua melihatnya itu ini bukan pertama kali. Hari ini Tempo hari ini ataupun beberapa kali sering bermain di wilayah sindiran politik. Mereka tidak selalu menyampaikan tuduhan secara langsung, tapi narasi yang dibangun ini sedemikian rupa supaya publik sampai pada kesimpulan tertentu. Tujuannya kan itu. Dan menurut gua itu berbahaya. Tapi berbahaya juga tapi sah sih. Karena media harusnya menurut gua itu memberikan konteksnya seperti apa. Bukan sekedar menggiring opini masyarakat, menggiring emosi masyarakat. Lalu teman-teman, bagian paling menarik dari isu yang beredar hari ini adalah beberapa media yang disebutkan oleh Kodari dan Tempo itu justru langsung membantahnya. Mereka ada yang kemudian bilang kami tidak direkrut. Ada juga yang bilang kami tidak hadir. Ada yang bilang kami ini bukan homeless media. Bahkan ada yang menegaskan bahwa mereka adalah media resmi yang terverifikasi di Dewan Pers. Nah, ini teman-teman yang kemudian harus kita perhatikan. Di titik ini seharusnya media mainstream, media-media besar itu mulai hati-hati. Karena ketika pihak-pihak yang disebutkan itu sendiri membantah narasi yang berkembang, harusnya media melakukan evaluasi atas narasi yang kemudian mereka buat. Tapi yang terjadi adalah narasi besarnya narasi besarnya itu tetap dipertahankan. Kenapa? Karena yang dijual itu bukan lagi fakta utuh, bukan lagi konteksnya. Yang dijual adalah sensasi politiknya. Dan ini menurut gua itu penyakit media modern hari ini. Hari ini ketika kita bicara media tidak lagi hanya bersaing soal akurasi. Mereka bersaing soal atensi, soal engagement, soal klik, soal viralitas, dan media yang terlalu lama hidup dalam ekosistem politik oposisi kadang mulai kehilangan jarak objektifnya, pandangan objektifnya. Gue mau menilai kasih satu poin penting lah, walaupun gue masih bocah ya. Kritik terhadap pemerintah itu penting dan bagus sekali menurut gue, sangat penting itu. Demokrasi, salah satu pilar demokrasi kan media. Kita butuh media yang kritis untuk demokrasi yang sehat. Tapi media yang kritis juga harus siap dikritik. Karena media ini bukan Tuhan, media ini bukan nabi. Media juga bisa salah, media juga bisa bias, media juga bisa punya agenda. Baik itu agenda politik, agenda bisnis, dan agenda-agenda lainnya. Dan ketika media besar mulai bermain narasi tanpa konteks yang utuh, maka publik juga berhak mempertanyakan, termasuk gua. Termasuk juga kemudian Tempo misalnya. Karena hari ini teman-teman yang banyak terjadi adalah publik diarahkan untuk takut pada istilah homeless media. Padahal kenyataannya nih teman-teman, media digital independen ataupun media-media baru ini tumbuh karena media lama gagal membaca perubahan zaman. Itu versi gua yang masih muda, ya. Anak muda pindah ke media-media alternatif ini karena media konvensional, media mainstream dianggap terlalu elitis, terlalu partisan, terlalu lambat, dan kadang terlalu sibuk dengan agendanya masing-masing. Jadi lucu kalau sekarang media lama, media mainstream tiba-tiba panik ketika pemerintah mulai masuk ke ruang-ruang digital. Kenapa? Karena mereka bisa kehilangan monopoli narasi.
Dulu misalnya nih dulu ya, yang menentukan opini nasional itu cuma segelintir orang yang berada di newsroom. Sekarang satu kreator independen bisa memiliki pengaruh lebih besar daripada satu redaksi media nasional, dan itu membuat banyak media lama gelisah, teman-teman. Sekarang kita bicara lebih dalam, lebih jujur. Apa sih sebenarnya ketakutan terbesar dalam isu ini ya? Bukan soal komunikasi publik, teman-teman, tapi soal perebutan pengaruh. Percaya sama gua, karena media ini urusan pengaruh kok. Hari ini misalnya perang politik yang terjadi itu bukan lagi di televisi. Perang politik hari ini terjadi di algoritma yang menguasai. Siapa yang kemudian menguasai distribusi konten akan menguasai persepsi publik, akan meramaikan ruang-ruang publik. Dan menurut gua pemerintah menyadari itu. Makanya mereka mulai mulai engage, mulai melirik ke kreator digital. Masalahnya kan begini, ketika pemerintah melakukannya, beberapa media lama itu menganggapnya sebagai sebuah propaganda. Ya, sebagai sebuah propaganda. Tapi ketika media tertentu secara konsisten membangun framing anti pemerintah, mereka menyebutnya sebagai sebuah independensi. Independen lah, media independen dan lain sebagainya. Dan menurut gua itu nggak fair, teman-teman. Kalau standar etik itu mau dipakai ya kita pakai untuk semua. Bukan cuman ke pemerintah. Karena kita juga sama-sama tahu media juga pasti punya kepentingan, media juga punya preferensi politik, media juga punya agenda bisnis. Dan publik hari ini sadar akan hal itu, teman-teman. Makanya kepercayaan terhadap media mainstream di Indonesia hari ini bahkan di seluruh dunia itu turun drastis, teman-teman. Entah seluruh dunia lah teman-teman lihat. Kenapa? Karena publik mulai sadar. Media juga manusia, media juga bisa bias. Dan menurut gua nih teman-teman, disinilah Tempo mulai kehilangan momentumnya. Lah, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena mereka sering bermain dalam wilayah sindiran politik. Tempo hari ini kadang terlihat lebih seperti aktor politik oposisi dibanding sebagai sebuah institusi jurnalistik yang sungguh sangat mapan lah, sudah mapan sekali. Balik lagi teman-teman, gua kritik itu bagus dan gue ini pembaca Tempo dan berlangganan Tempo, pasti itu. Tapi lagi-lagi teman-teman, yang penting dari media ini kan boleh membangun narasi dan lain sebagainya, tapi apakah konteksnya itu diberikan secara utuh? Apakah framingnya itu dibangun secara fair? Atau memang jangan-jangan setiap langkah pemerintah itu selalu dicurigai sejak awal. Kalau begitu teman-teman, ini bukan lagi kritik, teman-teman. Ini sudah adjustment gitu loh. Sudah propaganda, sudah prejudice gitu loh. Lalu ada hal lain lagi yang menarik, teman-teman. Gini, Kodari ini sudah jumpa pers dan sebelumnya mengingatkan bahwa redaksinya gua lupa, mengingatkan bahwa bahayanya DFK, bahayanya hoax dan manipulasi informasi digital. Itu kalau nggak salah redaksinya gua lupa, coba dicari lagi nanti ya. Artinya tapi poinnya adalah begini. Poinnya adalah gua melihat pemerintah ini sadar ruang digital ini memang liar. Dan justru karena ruang digital ini liar, mereka ingin masuk ke dalamnya. Karena kalau pemerintah diam,
pemerintah akan dibilang gagal melakukan komunikasi. Dan kalau pemerintah masuk ke media digital, mereka akan dibilang propaganda. Jadi teman-teman ini sebenarnya ruang publik ini maunya apa sih? Ini kan yang kemudian kadang gua melihatnya ini sebagai sesuatu yang absurd gitu loh. Dari sebagian kritik yang kemudian lahir hari belakangan inilah. Pemerintah itu selalu dalam posisi yang salah dalam kondisi apapun gitu loh. Mau masuk salah, masuk dianggap propaganda, nggak masuk juga di FK aja kemana-mana, kan begitu. Nah teman-teman, ekosistem media hari ini kan sudah berubah total nih ya. Media besar harus juga, dan teman-teman yang ada di media gua kira memahami itu ya. Media hari ini kan berubah total dan ekosistemnya sudah berubah, dan media-media mainstream itu harus menerima kenyataan tersebut. Mereka tidak lagi menjadi satu-satunya penjaga gerbang informasi, satu-satunya sumber informasi. Hari ini informasi ini kan bergerak secara horizontal ya, bukan lagi secara vertikal nih. Publik bisa memilih sendiri siapa yang kemudian akan mereka percaya. Dan kepercayaan itu tidak sistematis datang dari label media besar, label media mainstream. Kepercayaan itu datang dari konsistensi. Dan gue melihat itu. Dari objektivitasnya, dari kemampuan menjaga narasinya, dari kemampuan menjaga jarak dengan pemerintahnya. Dan ketika media mulai terlalu menikmati posisi tertentu, ya, publik akan membaca itu. Gua yakin banget. Makanya menurut gua, case ini harusnya menjadi alarm, bukan cuma buat pemerintah ya, tapi juga buat media teman-teman, buat kita semua yang ada di industri media ya. Gini, gue juga mau bilang ke pemerintah juga harus transparan kalau memang ada kerjasama komunikasi dengan media tertentu. Kalau ada anggaran yang keluar, tolong jelaskan. Kalau ada kontrak yang ditandatangani, hayo buka. Supaya tidak muncul kecurigaan dari kita semua. Dan kita juga sebagai media harus mulai berhenti melakukan framing hiperbola demi engagement publik. Karena kalau semua hal dibingkai secara dibingkai sebagai sebuah ancaman demokrasi, lama-lama publik itu juga akan kebal. Dan ketika publik sudah kebal, itu bahaya bagi kita kalangan media. Media akan kehilangan kredibilitasnya teman-teman. Pada akhirnya kan begini, isu ini bukan soal pemerintah versus media teman-teman, tapi soal siapa yang masih menjaga integritas informasinya. Karena hari ini di era algoritma teman-teman, semua orang bisa menjadi media. Semua orang bisa menggiring opini. Semua orang bisa menyatakan pendapat, dan justru karena itu media profesional itu harus lebih hati-hati. Bukan malah ikut dalam permainan mereka, bukan malah ikut dalam permainan narasi. Karena kalau tidak, media yang dulu kita percaya sebagai penjaga demokrasi pelan-pelan berubah menjadi pemain politik biasa. Dan ketika itu terjadi, yang kalah bukan pemerintah teman-teman, yang kalah bukan oposisi, yang kalah adalah kita sebagai masyarakat Indonesia, yang kalah adalah ruang publik yang akan kemudian dipenuhi oleh DFK, oleh hoax, dan oleh lain-lain. Terima kasih teman-teman, gua Ayib Tayana dan ini adalah Siasat Channel.